Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Padli dan di samping saya narasumber saya, rekan berbicara saya, Taufik Ramdhani. Tik, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sabar sih. Ya, serba siladam. Ya. Gimana ya? Memulai pembicaraan kali ini akan berbicara tentang pendidikan karakter ya. Anda di sini sebagai mahasiswa yang memilih fakultas keguruan ilmu pendidikan Ya, betul. yang secara otomatis Anda dididik untuk menjadi seorang guru. Ya, Nah, bagaimana sih menurut Anda tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia itu seperti apa? untuk pendidikan karakter di Indonesia dilihat dari segi mungkin sistem pendidikan yang udah dilaksanakan gitu, sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tuh. Menurut saya sudah cukup baik gitu ya, sudah cukup baik dengan diadakannya persekolahan. Tapi sungguh disayangkannya untuk sekarang, khususnya untuk 2 tahun sekarang gitu kan, sistem pendidikan di Indonesia khususnya dalam pendidikan karakter di sekolah itu kurang. Betul. Kenapa bisa kurang gitu? Ya dikarenakan kita terbendung dengan adanya COVID-19 ini gitu, adanya virus baru ini. Mungkin bisa dibilang cukup lama juga, bukan baru lagi, udah 2 tahun Ya, hampir 2 atau 3 tahun. sudah anniversary lah kemarin Ya, gitu ya. Anniversary kemarin gitu. Betul. Cukup terhalang juga gitu untuk pendidikan karakter. Disayangkan itu untuk para peserta didik, untuk siswa kurangnya interaksi dengan orang lain mungkin ya, dikarenakan pembelajaran daring juga. Betul. Dan entah mau sampai kapan pembelajaran daring ini berhenti gitu ya. Tapi ada sebagian juga gitu siswa yang merasa malah enak gitu dengan Betul sekali. adanya COVID ini. Ada juga yang bilang Betul. apa, COVID ini membawa berkah gitu untuk sebagian peserta didik Ya, gitu karena ya. siswa juga bukannya belajar di rumah, malah mereka main gitu loh, main seolah-olah belajar di rumah itu diartikan sebagai libur gitu loh. Ya gitu. Libur. Bahkan kan Betul. sebelum itu juga, sebelum adanya COVID, ketika kita misalkan di sekolah ada libur nih, sekolah misalkan ada libur, bukan libur, katanya Ada kan rapat, ada rapat, Ya. tapi kata gurunya misalkan atau kata kepala sekolahnya belajar di rumah ya, belajar di rumah dulu misalkan selama 2 hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Tapi yang dilakukan saya pengalaman dan Betul. juga mungkin Anda gitu Betul, ya, saya paham disebut sebagai bisa dibilang mantan siswa juga gitu. mantan siswa. Betul sekali. Kita hanya main saja gitu, nggak belajar di rumah sama sekali gitu ya. Ya, Dikarenakan ya dilihat dari zaman sekarang itu, perkembangan zaman makin pesat juga gitu. Dikarenakan adanya sebuah teknologi yang bernama handphone, kadang menurut saya itu handphone yang digunakan secara tidak dipantau gitu ya. Apalagi terhadap siswa kan sekarang nggak ada pemantauan terhadap handphone itu gitu kan oleh orang tuanya. Itu disebut, kalau saya bilang gitu ya, sebagai handphone itu kebodohan sih sebagai alat untuk membuat seorang jadi bahkan bisa lebih bodoh ya, bisa. ataupun dalam hasil negatifnya dapat membuat kita menjadi Ya, gitu. bodoh, dalam positifnya kita dapat menggali berbagai macam ilmu di handphone. Iya gitu. Jadi adanya mungkin teknologi, tapi balik lagi ke Dari pribadi ke masing-masing. pribadinya masing-masing juga gitu. Nggak setiap orang yang menggunakan handphone itu bodoh, bukan maksudnya seperti itu Iya, gitu ya. betul. Tapi balik lagi ke pribadi Bagaimana masing, penggunaannya. bagaimana penggunaannya, bagaimana cara mungkin orang tua yang memberikan fasilitasnya juga gitu ya kepada anaknya ataupun peserta didik gitu ya. Dan untuk di persekolahan untuk sekarang pendidikan karakter itu kan kurang karena yang pertama memang COVID ya, gitu. Karena adanya COVID, jadi guru tidak langsung dapat berinteraksi dengan siswa gitu. Kebanyakan kalau misalkan sekolah online, kalau nggak Zoom atau Google Meet gitu ya, ngedengerin ceramah, mungkin ngerjain tugas gitu. Ya, tugasnya pun dari WhatsApp gitu. Ya, tugasnya dari WhatsApp juga gitu. Apa bedanya dengan cetak kan? Ya gitu, kurang lebih seperti itu lah. Apa Ya. bedanya gitu kan. Betul. Sekarang kan dikasih tugas juga
cuman apa ya, paling nulis gitu, kebanyakan nulis. Dan kebanyakan juga yang saya dengar selama 2 tahun ini gitu kan, saya juga punya adik gitu ya, saya juga mungkin punya adik kelas juga di sekolah-sekolah yang lain gitu ya, mereka banyak mengeluh dengan akan tugas yang berlebihan gitu. Dan ya bayangkan saja gitu, kalau misalkan setiap mata pelajaran misalkan pelaksanaan secara daring, terus tugas, terus suruh mencatat, kurang lebih kan untuk mata pembelajaran khususnya di SMA kurang lebih ada banyak tuh, belasan mungkin mata pelajaran gitu kan. Taruh aja satu mata pelajaran itu satu tugas dengan mencatat gitu ya. Ya nggak kebayang gitu, itu tangan tremornya gitu gimana gitu tiap hari bisa aja gitu. Kadang ada yang merasa bosan juga dengan pembelajaran daring, karena memang pembelajaran itu dilaksanakan secara happy gitu, dengan senang gitu. Jadi ke kitanya juga senang gitu, bukan merasa terbebani dengan akan adanya tugas gitu. Nah mungkin juga faktor pendidikan karakter juga kurang gitu, khususnya dalam mata pembelajaran PKN tersendiri gitu kan. Pendidikan kewarganegaraan, bagaimana mungkin kita dibekali supaya kita menjadi warga negara yang baik, mungkin khususnya untuk regenerasi selanjutnya gitu ya. Karena kan pendidikan karakter itu selalu dititik beratkan ke mata pelajaran PKN gitu loh. Lantas untuk mata pelajaran lain itu gimana? Apakah mereka lepas tangan saja ya? Gak apalah, pendidikan karakter itu cuman bagian dari mata pelajaran PKN, jadi guru PKN itu yang dititik beratkan. Bahkan di sekolah juga yang sering menjabat atau menduduki posisi-posisi seperti kesiswaan ataupun guru BK itu diisi oleh guru PPKN, karena bisa untuk mendidik anak. Biasanya seperti itu, karena mungkin juga bisa disebut guru PPKN itu sebagai patut ataupun contoh teladan bagi mungkin bagi guru-guru yang lain juga gitu, bukan hanya sebagai siswa, meskipun setiap guru itu dituntut untuk menjadi public figure bagi setiap siswa gitu kan ya. Tapi lebih dihususkannya untuk mungkin guru-guru PKN yang mungkin dijadikan sebagai, kan kadang ada siswaan, guru BK juga seperti itu gitu. Dan berbicara tentang pendidikan karakter, mungkin kita juga akan membahas tentang karakter orang Indonesia yang istilahnya yang sekarang sudah mulai mengenal dengan istilah karakter seperti kaum rebahan. Nah, betul. Karakter kaum rebahan yang dengan rebahan kita dapat mengubah dunia karena berdiam di rumah seperti itu. Ya, jadi gimana ya menanggapinya, mungkin memang kita itu generasi Z gitu ya, generasi Gen Z gitu ya. Betul. Generasi terakhir gitu ya, zaman-zaman akhir gitu ya. Tidak dapat dipungkiri juga, tidak dapat kita batasi juga proses arus globalisasi yang semakin cepat gitu, yang semakin nggak terbendung, dan mungkin juga filterisasi juga kadang susah untuk dilakukan gitu kan. Kadang ini berdampak juga ke anak-anak Indonesia juga gitu. Misal contohnya gini, di zaman sekarang kalau misalkan kita nggak ngasih fasilitas sebagai orang tua nih ya, kita nggak ngasih fasilitas ke anak, contohnya misalkan gadget ataupun HP gitu ya, tapi akan tertinggal juga gitu, Tapi kalau misalkan ya tertinggal dengan, kita akan kalah saing gitu, anak kita akan kalah saing juga. Ya istilahnya gaptek. Ya gaptek lah gitu ya. Kurang update gitu ya. Terus kalau misalkan kita ngasih, tapi yang saya lihat untuk survei sekarang kebanyakan gitu ya, memang menggunakan gadget itu tidak ada pemantauan dari orang tua, jadi menggunakannya seenaknya aja gitu. Betul. Bahkan ya di lingkungan saya di pernah seperti ini. Daripada anak main keluar gak jelas, kita kasih HP aja. Bukannya seperti ini ya, salah satu pendidikan kan diberi dimasukkan ke pesantren atau pengajian lah gitu. Malah lebih condong mending dikasih HP aja lah, biar diam di rumah, biar pergaulannya terpantau. Tapi
Tapi pergaulan di handphonenya tidak terpantau. ya gitu. Jadi ya memang kebanyakan anak sekarang daripada keluar gak jelas main keluyuran, mending di rumah aja gitu. Tuh. Tapi yang harus memang diingat kembali bahwa anak itu bukan dunianya, bukan dunia handphone ataupun dunia gadget gitu, peserta didik gitu. Tapi memang dunianya itu mungkin sepantaran anak-anak mungkin sampai dari SD sampai misalkan SMA itu masih dalam tahap-tahap bermain juga gitu. Betul. Masih dunianya dunia main gitu, masih Betul. dunianya dunia mencari gitu, bukan dunia gadget gitu, bukan dunia internet gitu. Sungguh disayangkan, saya miris juga gitu dengan generasi sekarang yang memang acuh dengan kondisi sekitarnya ya. Mungkin juga itu terjadi karena kurangnya pendidikan karakter, meskipun pendidikan karakter yang paling utama itu harus dilakukan dengan adanya dengan keluarga gitu. Oh ya, jadi keluarga juga berperan dalam mendidik gitu. karakter anak. Ya gitu kan, sebelum dikesekolahkan juga mungkin dengan orang tuanya dulu Ya, mungkin. pendidikan pertama itu kan di lingkungan rumah atau dengan orang Di tua. lingkungan orang tua, di lingkungan keluarga, faktor yang paling utama itu. Kemudian faktor yang kedua di sekolah. Ketika anak sudah berusia misalkan sudah Wajib mulai belajar. siap, gitu ya, sudah belajar, sudah mau ya harus ya intinya harus belajar lagi di luar. Karena di Indonesia kan ataupun di negara-negara lain sama gitu, harus sekolah gitu kan, harus menempuh jalur pendidikan, disekolahkan langsung dididik kembali gitu ya, dibentuk lagi karakternya supaya lebih matang, supaya lebih Berpendidikan lagi. berpendidikan, lebih siap lagi untuk nanti ketika dia jalur ataupun terjun di kehidupan masyarakatnya, dia udah siap gitu, jadi warga negaranya gitu, yang baik gitu. Nah di sini mungkin tugasnya guru gitu, peran guru yang harus membentuk ataupun harus mengasih masukan ataupun motivasi supaya lebih dikembangkan lagi, baik itu dalam segi keterampilannya, kompetensinya ataupun pengetahuannya gitu. Tapi bukan hanya soal pengetahuannya saja. Ketika guru misalkan menyampaikan kepada siswa gitu tentang teorinya saja, itu tidak, menurut saya itu tidak akan, proses pembentukan karakter tidak akan jalan gitu. Harus dibarengi dengan praktek. Setiap pembelajaran apapun harus adanya praktek juga gitu. Nah jadi supaya terjalannya ataupun berlangsung lancar gitu pendidikan karakter, harus dibarengi dengan Praktek juga. gitu juga. Dan ya guru juga harus dapat mencontohkan karakter yang baik itu seperti apa. Jangan hanya gitu. Kita tuh sebagai guru tuh jagonya hanya teori teori tentang karakter yang baik itu seperti ini, harus menjalankan aturan, tapi gurunya sendiri kadang misalkan tidak mencontohkan. Contohnya seperti ini aja, ke siswa dilarang untuk merokok. Betul. Tapi gurunya malah merokok. Ya bahkan mengingatkan ataupun istilah sebenarnya menyaram, memperingati jangan merokok. Beliaunya tuh sambil merokok gitu. Nah gitu, jangan merokok misalkan. Atau contohnya gini, jangan menggibah misalkan. Jangan gibahin orang. Tapi gurunya sendiri misalkan, biasanya ini guru-guru cewek nih, guru-guru perempuan biasanya malah suka gibahin orang gitu. Ya kalau misalkan gibahin yang baik gak apa-apa gitu. Tapi kan kalau misalkan jenisnya negatif. Tapi kan kadang juga memang sekarang ke sekolah itu anak-anak bukan untuk tujuannya, kadang beberapa bagi siswa peserta didik itu bukan untuk menempuh jalur pendidikan ataupun bukan untuk mendapatkan sebuah materi pembelajaran gitu, tetapi memang ada tujuan-tujuan lain itu datang ke sekolah itu. Ya contohnya seperti tadi misalkan menggibah dengan ataupun kadang hanya untuk main saja ataupun mendapat uang jajan. Nah itu yang paling betul sih. Tapi soalnya memang pernah ngalamin juga gitu. Betul. Karena kalau misalkan nggak berangkat ke sekolah nggak dapat uang jajan gitu kan. Betul. Nah gitu. Kadang ya semacam itulah yang mungkin kurangnya pendidikan karakter. Makanya di sini bukan hanya khusus guru PPKN saja, tetapi bagi semua guru yang ada mungkin di Indonesia harus setiap pelajaran apapun harus dibarengi dengan pendidikan moral gitu. Moral dan karakter. Bagaimana kita menempatkan suatu sikap
ketika misalkan kita di sekolah seperti apa, harus seperti apa, Iya. ketika kita di lingkungan keluarga harus seperti apa, ketika kita misalkan ada di suatu acara kita harus berperilaku seperti apa. Nah, mungkin itu yang akan menjadikan si guru merasa berhasil akan pembelajarannya gitu, karena memang kalau misalkan sudah terterapkan, sudah dijalankan, kelihatan sama kita sebagai guru gitu ya, sudah kelihatan dia itu menerapkan sikap-sikap, mungkin karakternya yang baik gitu, karakter-karakter yang baik. Memang pada dasarnya karakter itu dibawa, kadang ada juga yang dari faktor turunan, juga ada yang faktor turunan lingkungan, ataupun bisa juga dibentuk gitu. Dibentuk. Kadang kan ada karakter yang mungkin ada karakter negatif juga. Nah, di sini tugas guru juga gitu, supaya membenarkan gitu, ataupun meluruskan karakter yang jelek-jelek itu gitu. Nah, kemudian kan sekarang bukan musim ya. Sekarang ada pandemi yang istilahnya ya setidaknya mempengaruhi pendidikan di sekolah ya. Ya. Jadi sekolah kembali lagi didaringkan, dan pendidikan tatap muka pun terhambat, dan pendidikan karakter di sekolah juga terhambat juga. Nah, kalau Anda memilih seperti ini ya, memilih menyelamatkan karakter murid, atau memilih untuk murid dalam artian saat Anda kembali membuka sekolah dengan segala resiko pandemi, itu apakah Anda lebih mengorbankan mana gitu, kesehatan murid atau karakter murid gitu? Jujur ya, untuk kalau misalnya untuk pribadi saya ya, saya sebagai calon guru juga gitu ya, memang membuka kembali misalkan sekolah, kalau misalkan sekolah dibuka lagi nih gitu, dengan ya istilahnya gini aja gitu, saya lebih milih menyelamatkan pendidikan karakter gitu. Ya. Bukan artian saya mengabaikan kesehatan juga gitu. Ya maksudnya mau gimana lagi gitu. Ya. Apakah kita akan terus jadi kaum rebahan aja gitu di rumah aja gitu. Betul. Terus lihat handphone, main game dan lain sebagainya gitu. Kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang ada faedahnya gitu. Gitu. Ya, jadi lebih memilih untuk menyelamatkan karakter anak. Iya gitu. Karena kan kalau misalkan kita enggak membina, enggak mendidik anak-anak ataupun peserta didik, ini negara kedepannya mau gimana gitu. Ya. Karena kan yang mau menjalankan proses regenerasi selanjutnya ya pasti peserta didik itu gitu. Ya. Karena mungkin dengan dirubahnya ataupun dengan dibukanya sekolah kembali, siswa akan mendapatkan pengetahuan lebih tentang pandemi ini bahaya, jadi kita harus jaga diri kita dengan cara melakukan protokol kesehatan. Ya gitu, harus lebih ya pandai-pandai lah sekarang menjaga protokol kesehatan gitu. Terus juga kan kadang saya juga nggak tahu nih pemerintah gimana nih, katanya sekolah kan didaringkan gitu, tapi bisa dilihat juga mungkin mal-mal ataupun tempat-tempat pembelajaran, pusat-pusat pembelajaran wisata masih dibuka. Nah, ini kan saya merasa miris juga gitu dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu lebih dianjurkan untuk berwisata gitu daripada untuk berpendidikan di sekolah gitu. Betul. Kembali lagi kalau cuman berbicara ya sektor-sektor ekonomi akan dibuka lagi gitu. Ya, jadi ya saya nggak tahu juga, ini bingung dengan seperti ada standar ganda gitu. Jadi lebih menguntungkan untuk satu atau dua pihak karena hal tertentu gitu. Karena kan pendidikan juga pendidikan juga sama pentingnya dengan sektor-sektor ekonomi. Bahkan lebih penting lagi sektor pendidikan, karena dengan pendidikan juga kita dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia juga kan. Iya, betul. Nah, mungkin salah satu bentuk dari upaya bagaimana sih misalkan pendidikan karakter yang mungkin dilakukan di sekolah, contoh yang mungkin kelihatannya gitu ya. Misalnya seperti jangan terlambat, misalkan datang ke sekolah gitu kan, sebagai menerapkan kedisiplinan gitu. Ya intinya gini aja, siswa dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disepakati oleh
orang tua dan sekolah gitu kan. Iya. Biasanya suka ada tanda tangan kontrak dulu ya. Betul. Tanda tangan kontrak seperti itu. Jadi ketika ada apa-apa, kalau misalkan terjadi sesuatu, kalau misalkan ada proses pengenaan sanksi ke siswa, orang tua tidak jadi masalah gitu. Nah, betul. Karena emang sudah ada surat Perjanjian. perjanjian gitu Bahkan di dalam awal. materai juga kan. Tapi dalam pemberian sanksi ini nih, kita kan sering mendengar cerita dari orang tua kita kan bahwa dulu kalau kita misalnya ngadu ke orang tua kita misalnya kita dipukul atau ditampar, itu orang tua malah menyalahkan balik ke anaknya gitu, karena itu salah kamu kenapa gak nurut ke guru. Berbeda dengan sekarang, kalau misalnya kita dihukum sama guru, bahkan hukumannya keras seperti Iya. guru kelepasan ya, karena kan guru juga kita yang sabar ketampar atau kepukul gimana, malah langsung membalikan semua itu kesalahan guru karena guru tidak dapat mendidik anak dengan baik, jadi tidak jelas lah anak itu. Ya yang harus dipertanyakan kembali mungkin kalau misalkan ada orang yang mengadu gitu ke orang tua lalu orang tuanya nggak terima, itu balik lagi, ini pendidikan kan keluarga itu yang paling utama ya dalam memberikan karakter gitu. Pendidikan yang paling utama itu adalah keluarga gitu. Ini dididiknya kayak gimana, apa dimanja apa gimana gitu. Biasanya orang-orang yang suka mengadu gitu ya orang-orang yang ataupun anak siswa peserta didik yang mungkin dimanja gitu. Dimanja dalam artian selalu membenarkan ketika dia misalkan melakukan kesalahan, ya selalu dibela. dibela, selalu dibela gitu. Dan memang biasanya itu dari mulai dia balita mungkin juga sampai ke, kalau misalkan seperti itu di pola didiknya seperti orang tuanya seperti itu, sampai ke gedenya juga ya bisa dilihat sendiri lah zaman sekarang gimana gitu. Ya seperti contohnya kalau kita misalnya kan gini, anak kita misalnya anak kecil lah, dia jatuh ke lantai, malah lantainya yang disalahin, malah yang buat gak nangis gitu. Bukannya diingetin nanti kalau lain kali hati-hati jangan lari-larian nanti jatuh. Nah mungkin salah satu contoh kecilnya seperti itu gitu. Memang kalau misalkan ya ada yang kesandung ataupun jatuh ke lantai, malah lantainya yang dimarahin gitu kan. Mungkin pola didik asuh seperti itu gitu yang menyebabkan mungkin keterusan ataupun jadi terbiasa gitu. Ya jadi anak-anaknya mungkin kadang jadi yang banyak yang ngadu, jadi banyak yang apa gitu. Dan saya yakin juga gitu ataupun